dari preferensi Akang mendesak supaya sebetulnya harus segera diputuskan ketentuan proporsional terbuka Harus dan tertutup diputuskan itu. dan menurut saya harus terbuka. Sudah. Harus terbuka. Kecuali udah sepakatnya dari lama. Padahal menurut saya politik itu bagian dari ruang sosial yang paling besar itu. Betul nggak? Betul. Wah, biasa. Kalau ini di injury time, problemnya kan jadi banyak. Betul. Iya nggak? Problem jadi banyak. Yang tadinya memang mereka bergabung di situ untuk mengeluarkan gagasan, narasi, dan menyampaikan karya yang dia sudah lakukan. Ya. Kan jadi buat apa gitu ya? Banyak hal yang harus dilakukan kepastian di bangsa ini. Betul. Supaya juga kita juga semua masyarakat ya yang notabene sama lah di kita. Semua ingin masyarakatnya maju gitu ya. Kita ingin bangsa ini juga maju, tumbuhnya bersama lah. Jadi trigger buat masyarakat ya. Jadi pemicu kebaikan untuk masyarakat yang kita bisa contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Forum Cakra Podcast. Kembali lagi di edisi ke-6 Forum Cakra Podcast yang akan mengulas terkait dengan berbagai macam topik-topik politik yang dikemas secara santai bersama narasumber-narasumber kece yang bakal kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurdiansyah selaku host pada Forum Cakra Podcast edisi saat ini. Dan pada kesempatan saat ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan warganet dan juga mungkin bahkan para kandidat politisi tersebut juga seperti itu. Nah, topik yang akan kita angkat pada kesempatan edisi saat ini adalah terkait dengan dilema caleg menghadapi situasi sistem pemilu terbuka tertutup yang belum genap diputuskan juga sampai saat ini. Dan pada kesempatan saat ini kita menghadirkan narasumber yang mana juga sedang di dalam tahapan proses, sedang dilema juga tentunya. Di sini kita sudah kehadiran Kang Subhan Daragana selaku caleg dari Partai Nasdem, Dapil Jawa Barat 1, Kota Bandung dan juga Kota Cimahi. Yap, Assalamualaikum Kang Dana. Makasih ya udah diundang nih. Siap Kang Dana. Cakra. Sehat Kang Dana? Alhamdulillah sehat. Sangat sehat. Lancar dari Bandung. Lancar banget. Lancar banget ya. Siap Kang. Jadi sekarang aktivitas sudah mulai bergeliat berarti nih Kang Dana. Aktivitasnya keluarga, bisnis, dan nyalek. Nyalek berarti sudah jadi aktivitas baru ya buat Kang Dana ya saat ini. Ya, sudah menjadi ruang menambah amal gitu ya. Amal soleh. Siap Kang Dana. Baik Kang Dana, nah sebelum kita nanti diskusi lebih lanjut Kang Dana, jadi biasa di Forum Cakra ini kita nanti pertama itu akan coba lihat dulu, tilik data dulu nih dari tangkapan hasil analisis dari Cakra Data melalui digital media monitoring ya. Kita akan melihat bersama-sama Kang Dana bagaimana sebetulnya respon dari opini warganet nih yang berkembang terhadap topik masalah sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Siap. Baik, ini saya akan coba bacakan Kang Dana. Baik, Kang Dana. Nah, ini di sini kalau kita lihat Kang Dana, jadi percakapan terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup itu ternyata masih terus dibicarakan. Bahkan tangkapan kita di Cakra Data itu sejak Desember dan bergulir sampai saat ini. Percakapan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup itu masih menjadi suatu trending topik. Apalagi bagi kalangan para caleg juga. Kayak gitu. Dan saat ini kita lihat trennya bahwa tanggal 10 Mei itu kemarin sempat bergulir lagi nih. Wacana dari warganet ini yang seolah-olah bahwa MK seolah-olah memberikan injury time nih. Padahal waktu sudah semakin sempit nih dan tahapan pemilu kan tentunya juga sudah semakin sempit juga ya bagi para caleg ini. Nah, kalau kita lihat memang di sini tendensi sentimen dari warganet itu memang cenderung kontra ataupun juga negatif terhadap sistem proporsional tertutup. Yang artinya bahwa warganet banyak menilai sistem proporsional terbuka ini masih sangat relevan dan masih sangat-sangat mendukung ya dalam konteks sistem pemilihan legislatif di Indonesia menjelang tahun 2024 mendatang. Bahkan di sini kita lihat Kang Dana kalau kita coba perhatikan narasi-narasi apa saja yang berkembang dari kalangan warganet, nanti saya juga mungkin akan ulas juga nih dari pandangan Kang Dana terkait dengan hal ini. Jadi yang pertama, narasi-narasi warganet itu banyak yang berbicara. Pertama adalah adanya potensi demo nih. Jika terjadi sistem pemilu ini berubah menjadi tertutup. Nah itu narasi yang berkembang, mention itu sampai 47% narasi itu mendominasi.
Lalu narasi yang kedua ini juga deklarasi capres PDIP ini pertanda baik untuk sistem pemilu jadi terbuka dengan adanya pencapresan Ganjar. Lalu juga kita lihat di sini ada perdebatan sistem pemilu yang nyaris tanpa ujung karena kita tahu bahwa tahapan pemilu terus berlangsung kan. Lalu juga sejak Desember sampai saat ini MK masih belum genap menetapkan sistem pemilunya seperti apa. Lalu yang keempat di sini kita lihat narasinya sistem pemilu tertutup merupakan pemunduran demokrasi. Yang katanya sudah maju nih jadi terbuka, orang konstituen rakyat bisa langsung milih caleg, ternyata sekarang harus milih partai lagi. Dan yang terakhir, narasi yang masih berkembang di kalangan warganet adalah perubahan sistem pemilu dekat dengan wacana penundaan pemilu. Nah ini yang menarik Kang. Jadi saya akan coba ulas juga nih narasi-narasi yang menjadi pendapat warganet ini nanti dari Akang satu persatu. Oke, itu kurang lebih narasi-narasi Kang yang berkembang dari kalangan warganet. Jadi kita coba akan kembali lagi ke topik nih Kang Gana. Pertanyaan saya sederhana Kang untuk di awal. Bagaimana nih Akang selaku caleg merespon terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini Kang? Iya, nuhun dan teman-teman di forum keadilan. Iya, hal pertama yang memang untuk saya melihat fenomena ini ya gini, kalau partai sudah menjalankan semestinya sebagai entitas, saya sebut aja entitas organisasi tertinggi ya di masyarakat nih, saya pikir nggak perlu khawatir ya, dan masyarakat juga nggak akan respon seperti begini. Artinya gini, partai melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bagaimana partai berbicara pada jangka panjang, bagaimana partai mengurus warga masyarakat di kesehariannya, bagaimana partai tempat teman-teman masyarakat itu diskusi gitu ya, ada saluran untuk membantu mereka, bahasanya menjadi community development. Nah kalau itu yang memang dilakukan partai, sebuah partai, saya pikir semua masyarakat juga akan paham, mau tertutup, mau terbuka, nggak ada masalah. Gitu ya. Mungkin yang jadi masalah sekarang ini, partai tidak dianggap menjadi entitas gitu ya, organisasi yang paling tinggi nih. Jadi bicaranya hanya hitam putih, antara politik ya politik. Padahal menurut saya politik itu bagian dari ruang sosial yang paling besar itu. Betul nggak? Betul. Wah biasa. Jadi kenapa harus cari orang, kenapa harus kita milih yang terbaik. Kalau memang entitas itu institusi itu sudah melakukan sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Kayak gitu sih kan. Jadi ya kalau itu tidak dilakukan ya memang jadi pro kontra sekarang. Ya enggak? Kita harus cari orang nih. Siapapun yang penting figur ini keren untuk aspirasi kita, bisa nolong kita, bisa memberdayakan kita. Jadi politik itu yang memang melekat di situ kekuasaan, yang nanti outcome-nya salah satunya kebijakan juga memihak kepada kita. Bukan kepada siapa yang akan kita amanahkan, bukan gitu kan? Nah kalau itu sudah diterima. Nah kalau hal ini memang saya nih sebagai caleg, iya sih rata-rata sih worry gitu ya. Mengalami dilema berarti ya kan gitu. Ternyata memang sampai ke hal begini kita harus mengalami ketidakpastian kan? Iya, betul. Ya, padahal harusnya itu diputuskan lama-lama, jadi kitanya pasti kan. Jadi kalau mau apa kita bergerak, teman-teman juga yang lain yang caleg-caleg gitu kan. Kalau ini di injury time, problemnya kan jadi banyak. Betul. Iya, problem jadi banyak yang tadinya memang mereka bergabung di situ untuk mengeluarkan gagasan, narasi, dan menyampaikan karya yang dia sudah lakukan. Kan jadi buat apa gitu ya? Ditaruh nomor 7 gitu ya. Ya mustahil kan? Di era sekarang tuh partai dapat lebih dari 3 juga udah luar biasa. Betul. Saya pikir itulah. Nah, memang butuh kepastian itu. Kalau memang cara pandang bangsa ini melihat bahwa ini memang entitas tertinggi yang paling mulia, yang paling keren, melebihi dari LSM, melebihi dari organisasi yang biasa-biasa. Ini organisasi memandangnya bukan hanya organisasi politik, tapi ini organisasi masyarakat. Di mana masyarakat dari urusan sekolah sampai urusan ibadah, dari urusan bisnis ada di situ. Betul Kang. Biasa kita kalau mau bicara soal perizinan yang sulit segala macam, harusnya partai punya kontribusi di situ.
Apalagi soal orang miskin, masyarakat yang bahasa saya masih miskin lah gitu ya. Kita mulai berdayakan sehingga mereka juga bisa keluar. Itulah peran partai harusnya. Betul, betul, betul. Nah ini memang dilema ini yang saya kira berarti tadi Kang Gana juga sebagai caleg ya, sebagai pihak yang memang terlibat ataupun juga mendapatkan dampak langsung sebenarnya dari kebijakan ini kan menjadi sorotan juga bahwa merasakan betul lah dilema hal ini. Walaupun ya sekarang gejolak yang terjadi itu adalah bahwa ini persoalannya tahapan pemilu terus berjalan kan. Akang kayak baru kemarin juga kan pendaftaran ke Bacalek dan lain Iya, nggak lama, baru dapat suratnya juga nggak lama kan? Betul, betul, betul. Iya, betul itu. Ini yang harus memang kita mulai beri. Kita melakukan sekarang ini kan berdampak panjang untuk anak kita, adik kita ya ke belakang. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan kepastian di bangsa ini. Betul, supaya juga kita juga semua masyarakat ya yang notabene sama lah di kita, semua ingin masyarakatnya maju gitu ya. Kita ingin bangsa ini juga maju, tumbuhnya bersama lah. Ya, kalaupun kita memilih untuk multi partai gini kan satu keniscayaan yang nggak bisa dipungkiri. Tapi kan sama harusnya gitu. Apa sih yang kita harus rubah gitu kan? Ideologi kan sudah sepakat. Lu banyak yang disepakati lah. Jadi harusnya bisa beriring tangan, berkonsentrasi dengan sehat. Betul, betul. Ya nggak? Tidak. Kan kalau kita sebut kaya itu nggak harus orang lain miskin ya. Betul, betul. Kita sukses kan bukan orang lain nggak sukses. Sama kalau kita duduk juga nggak. Yang nggak duduk juga yang belum duduk diamanahkan duduk juga tidak harus terus berhenti, terus harus tidak berbuat ke masyarakat kan nggak gitu. Betul, betul kan. Kalau masih begitu framingnya atau mindsetnya, harusnya negara dan di partai dan kita nih insan masyarakat harus mulai banyak berubah lebih. Tapi kalau bicara tentang preferensi Kang Gana nih sebagai personal, sebagai individu dan sebagai caleg gitu loh, melihat perbedaan pendapat lah. Ini kan pro kontranya masih terus bergejolak kan, antara terbuka dan tertutup. Walaupun saya kira kalau sebagian mayority ya Kang ya, based on caleg sih mereka lebih prefer ya terbuka aja. Tapi kan katanya tertutup juga adalah upaya untuk bagaimana partai politik juga mengembalikan marwahnya lah. Marwahnya, lalu juga proses pengkaderisasian yang mungkin saat ini mulai banyak kritik juga kan terhadap partai politik. Nah, Kang Gana sendiri preferensinya di antara dua proporsional ini sebetulnya seperti apa pandangannya tuh, Kang? Iya jelas. Ya kalau tanya masyarakat termasuk kita kan sebenarnya ya tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Ya nggak. Ya. Saya sampaikan ke teman-teman, ke keluarga. Puluhan tahun saya di ruang yang lain ya, baik organisasi, di bisnis. Yang paling sulit itu nyalek gitu kan. Ini memang ini luar biasa sulit. Bukan apa-apa soal sulitnya. Karena masyarakat udah mulai distrust. Ya karena distrust tuh karena merasa bahwa partai politik hadirnya itu hanya di tahun-tahun politik. Hadir dalam artian hadir yang seharusnya platform partai politik atau esensi dari politik itu atau partai politik itu ada di masyarakat. Ada yang dilakukan mungkin ada atau memang ada. Saya di Partai Nasdem saya melihat itu. Saya duga juga yang lain juga melihat. Mungkin karena masyarakat sekarang memang kompleks ya, ya enggak? Betul. Apalagi para ayah kan, para bapak ini pulang pergi ke kantor mulu kan, sekali-sekali aja melihat masyarakat segala macam. Saya pikir memang tetap ada ruang pemikiran itu. Nah, sementara kondisi memang sedang distrust, memang yang kita hadapi seperti begitu. Ini agak berat memang, apalagi ditambah dengan ketidakpastian. Nah, buat saya pribadi ada hal tertutup, terbuka. Enggak lah, jalan aja kan. Karena buat saya ini saya ingin jadi inisiator lah gitu ya istilahnya. Kalau nyalek gitu, ini kan ruang besar buat kita nunjukin nih partai kita, nih aktivitas kita, apa yang kita bisa bantu masyarakat gitu ya, apa yang kita bisa lakukan buat masyarakat. Jadi trigger buat masyarakat ya, jadi pemicu kebaikan untuk masyarakat yang kita bisa contoh. Tapi kan teman-teman caleg kan punya daya jelajah luar biasa sebelum dia nyalek kan. Ada yang di organisasi, di bisnisnya udah lama, harusnya udah begitu. Sudah experience di masyarakat, udah kenal. Saya pikir saatnya sekarang para caleg ini, ayo mulai apa yang kita bisa lakukan kebermanfaatan diri ini buat mereka, buat masyarakat. Ya, kalau dipilih siapa yang bisa mastiin, Gak ada orang bisa mastiin Kang Dedan sendiri walaupun kita kenal dekat. Kan belum tentu milih juga saya kalau pas di Bandung. Ya gak? Atau mau mereferensikan saya ke teman-teman keluarga di Bandung atas dasar apa? Kalaupun tidak memang kebaikannya dijaga,
reputasi saya juga dijaga, dan karya saya juga nyata dijaga. Tapi gitu kan. Siap, ini unique value sih Kang yang baru saya temukan saat ini ya, maksudnya bersama Kang Gada. Karena mungkin saya juga hemat referensi juga ya terhadap bertemu dengan beberapa interaksi di jalan. Banyak lah, sebenarnya banyak. Tapi sebenarnya dari beberapa hal-hal pertemuan saya engage dengan para caleg-caleg yang lain. Tapi saya akui Kang, saya patut apresiasi bahwa Akang punya unique value. Unique value-nya apa gitu loh. Tadi gitu loh, ketika pertanyaan persoalan hal kecil lah, proporsional terbuka tertutup, ya bagi sebagian besar orang yang memang orientasinya untuk menang full gitu di pileg ini, bagi mereka itu menjadi suatu batu ganjalan untuk mereka memulai activity mulai sekarang atau nanti gitu loh. Itu yang jadi persoalan saat ini. Tapi saya ngelihat unique value-nya bahwasannya Akang di sini menyebutkan bahwa bagi saya terbuka tertutup, ya silakan aja lah diputuskannya gitu yang mana. Intinya saya siap fight, saya siap berdampak buat di masyarakat. Nah pertanyaan saya, Akang sekarang berarti sudah melakukan activity apa aja Kang di tengah semua konteks ketidakpastian dan sebagainya? Aktivitas yang udah Akang lakukan apa aja tuh Kang? Iya kebetulan memang menyambung aktivitas lama gitu ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya memang di ruang bagaimana manusia ini bisa bertumbuh ini oleh perilaku, oleh bahasanya, oleh karakter. Ini yang memang lagi kita mulai kembangkan. Saya di dunia entrepreneur juga udah hampir 26 tahun gitu ya. Saya pikir orang bisa sukses, bisa enggak, kan itu dari awalnya dari mana ya? Oh ternyata betul. Ya Kang Dadan nih, oh ternyata Kang Dadan humble. Karena punya reputasi. Kenapa? Karena jujur. Karena disiplin kan. Kita janji jam segini, kita datang jam segini. Betul. Nggak bayang kita janji jam 1, datang jam 5 gitu kan. Males orang. Nah kayak gitu ternyata. Nah sisi itu yang nggak pernah dilihat dari orang. Sisinya soft skill aja. Oke, betul. Hard skill, soft skill segala macam. Tapi ada yang punya peran itu yang namanya karakter. Orang bisa punya teman banyak karena dia memang humble atau dia jujur, atau dia disiplin, atau dia memang orang determinatif, nggak pandang pencerah. Maka orang mau punya teman banyak, ya nggak? Ya. Pokoknya benar manfaat kan. Nah ngomong manfaat itu kan basicnya karakter. Nah ini yang kita lagi kembangkan. Jadi kebetulan pas masuk ke tahun politik, sekalian saja sudah dirajut. Buat saya, ya datang gitu ke masyarakat, tapi niatnya memang untuk memberdayakan mereka. Terserah mereka akan pilih saya atau pilih yang lain, itu kan ada di mereka. Tapi saya harus pastikan bahwa langkah saya ini, kalau bahasa saya ke teman-teman ada 4 kendaraan. Saya harus pastikan semua langkah ini, baik keringat keluar, ya uang pasti keluar lah ya, gagasan, pikiran keluar, waktu dengan keluarga dan bisnis juga pasti terkuras juga ya Kang. Ya berbaginya tight banget gitu. Saya harus pastikan ini jadi amal baik saya. Ini harus pastikan. Jadi kalau ketemu kalian nih, saya harus pastikan nih, saya harus ada sesuatu lah yang kalian rekam lah. Nanti Allah gitu ya, catat saya harus pastikan itu. Kedua, saya harus pastikan ini nambah teman nih. Iya Kang. Ya enggak, hari ini nambah teman ada 8 ya. Kan keren kan udah. Betul. Ya enggak. Yang ketiga, saya harus pastikan ini jadi nambah ilmu nih kan. Iya. Ya enggak? Betul. Ya, yang terakhir jadi hikmah buat saya. Oh jadi perjalanan. Udah. Duduknya kapan kan? Duduk mah itu mah bonus. Sudah selesai kan? Kan? Mudah-mudahan sampai dalam selesai masa kampanye ini umur saya masih. Lah kalau enggak kan tetap kan saya difoto kan. Betul kan. Sebagai seseorang mudah-mudahan punya legacy dalam hidup. Nah kalau ini memang terus jadi amanah saya gitu akan saya lanjutkan ke dalam ruang-ruang lebih besar. Iya, contoh kan menyampaikan gagasan supaya jadi narasi kebaikan, jadi kebijakan. Baik di negara, bagaimana sistem pendidikan yang lebih hebat, yang orientasinya tetap kepada orang tuh keren tuh dari karakter loh. Maka keluarga, masyarakat, dunia pendidikan, termasuk pemerintah di semua level punya orientasi besar itu. Jadi nanti nggak usah khawatir ya dengan penyimpangan perilaku atau disorientasi gitu hidup sekarang. Kalau mulai orkestrasinya mulai kita rubah. Saya pikir itulah sumbang saran, sumbang ide, sumbang gagasan di saat-saat katanya tahun politik yang harusnya dimaknainya nggak jadi pecah, nggak jadi serem. Transaksional doang ya Kang. Dan bayangin ya, kalau ada 100 lebih, 150 lebih di dapil saya dari kota, provinsi, kabupaten atau RI, terus semuanya punya kontribusi ke masyarakat. Yang keren kan dianya keren, masyarakatnya keren. Kalau milih mau urusannya susah, gimana kita mau ngukur
Kecuali kalau sudah ada legacy kemanfaatan. Nah, itu juga kalau semua kemanfaatan, nggak ada yang dirugikan. Kan kita juga paham berapa banyak puluh orang nggak mungkin jadi semua kan. Betul kan. Udah betul, paham banget dari awal juga harusnya, Bang. Kan nggak usah stres harusnya dong. Iya, kalau kita cuma sendiri terus nggak jadi ya stres itu. Orang ini segini abrak-abrak banyak. Iya, iya. Ditambah sistem terbuka tertutup. Belum diputuskan. Harusnya nggak stres, tapi ini jadi tambah stres. Saya emang enggak kan, tahu saya enggak. Siap, saya tahu teman-teman juga mayoritas enggak lah. Kita doakan aja gitu lah. Oke. Jadi pada dasarnya aktivitas yang Akang sekarang jalan itu sebetulnya aktivitas keberlanjutan kan. Sebenarnya dari aktivitas yang udah Akang lakukan, hanya saja dengan entitas Akang yang sekarang baru sebagai status caleg, sebagai bagian dari orang politisi dengan seragamnya Nasdem, tapi sebenarnya tidak merubah aktivitas yang sudah Akang lakukan dari sebelum-sebelumnya entitas itu muncul berarti ya Kang ya? Itulah terjemahan politik buat saya gitu. Oke, paham Kang. Itu terjemahan politik bagaimana kita bisa tumbuh dan teman-teman kita tumbuh. Karena saya tidak meyakini kalau kita kaya itu orang harus miskin gitu. Oh kita kaya orang kaya, kita kan tetap ngomong kaya gitu kan ya. Atau kita sukses, orang lain sukses. Ya kita sukses juga kan. Betul. Kenapa harus kita sukses, orang lain sukses? Atau membuat orang tidak sukses? Atau kita kaya memiskinkan orang? Wow, kayaknya udah nggak zamannya gitu ya. Tapi gitu. Siap Kang. Nah ini tapi menarik juga Kang. Akang kan tadi saya udah menyampaikan banyak bahwa aktivitas Akang berorientasi pada community development dan sebagainya kan ini bagian dari perjalanan panjang sebenarnya dari sebelum Akang terdaftar sebagai caleg pun bahkan itu sudah dilakukan oleh Akang dari sejak awal. Nah lalu juga ya kalau saya main ke Bandung kayaknya foto Kang Gana ini di berbagai macam billboard fotonya Kang Gana semua nih dan sebagainya. Nah saya mungkin pertanyaan saya sederhana juga Kang. Jadi ya nanti anything apapun kondisi nih keputusan dari MK terbuka tertutup dan sebagainya. Jadi kan Akang ibaratkan tadi sudah menyebutkan sudah keluar keringat, sudah keluar kos, berbagai macam hal mungkin bagi Akang juga dapat konsekuensinya di bisnis juga dan sebagainya. Nah persoalannya adalah bagaimana nih cara Akang memitigasi gitu bahwa ya itu kan semua akan kos dan segala macam Akang sudah keluar gitu. Billboard, Akang aktivitas di relawan, konstituen dan sebagainya. Bagaimana Akang memitigasinya ketika situasi tidak sesuai dengan apa yang Akang harapkan? Ya di kehidupan kita juga kan biasa kayak begitu. Ya. Kita didik anak juga kan berharap iya kita hidupnya panjang, lihat anak cucu segala macam, anak kita tumbuh dengan semestinya. Tapi kalau itu tidak terjadi, terus kita mau nangis gitu, dikubur kan enggak gitu. Enggak semuanya yang kita pikirkan juga begitu. Nah, tapi apa yang kita lakukan sekarang itu pasti berbuah. Kalau semuanya begitu kan capek hidup, termasuk nyalek. Sekarang aja ngeliat ini dalam pencalegan, di kehidupan normal juga biasa gitu. Tapi bagaimana kita berpikirnya bahwa apa yang kita lakukan itu tadi. Ya rumus saya cuma itu aja lah. Apapun ini bicara di ruang ini. Di bisnis juga sama. Kita ketemu nih, ya nggak? Kan nggak harus kita ketemu terus jadi deal, jadi project atau jadi pekerja. Kan tidak. Kalau semuanya berpikir gitu, waduh, ya kita udah ketemu dua kali. Wah, ya enggak lah. Tapi begitu kita ketemu kan ada manfaat yang lain. Nggak sama Kang Dadan, saya bisa dikenalin sama yang lain. Saya pikir kan gitu. Itu hidup. Dan yang lain juga sama. Ada sih ekspektasi begitu, ada target, kita ketemu ya, oke, karena harus. Tapi kan statistiknya kan kalau kita ketemu baru sekali juga nggak akan jadi project. Udah 8 kali, 9 kali baru gitu. Sama. Dan kalau 9 kali nggak ketemu juga, kalau kita diniatkannya baik, ada sesuatu yang pasti berdampak ke kita, baik ilmu tadi, baik jaringan namanya nggak? Betul. Ya, baik jadi kita refreshing gitu kan, jadi diskusi kan itu juga berkontribusi kan. Jadi nggak harus jadi project setiap kita ketemu orang kan. Walaupun kita berpikirnya kita ingin ada project itu. Tapi percayalah, sesuatu itu pasti berbuah baik. Percayalah. Ini yang memang harus mulai ditanamkan di teman-teman nih yang caleg. Ini buat saya sendiri bicara. Tapi kalau ini sudah mulai dirasa oleh semua masyarakat kita, khususnya teman-teman yang sedikit nyala, kan kita ingin masyarakat kita berubah. Betul. Kita ingin keluarga, masyarakat, dan bangsa ini berubah. Sepakatlah itu, Mbak. Ayo dong mulai mengembalikan fungsi entitas partai ini benar-benar fungsi sosial. Dan fungsi sosial ini yang terbesar menurut saya. Ini fungsi tertinggi sosial. Mengatur semua. Betul, Bang. Orkestrasi hidup.
Benar-benar. di Indonesia. Nah, tapi menarik tuh Kang. Akang tadi bicara cukup banyak tadi saya mengutip terkait dengan fungsi sosial, social value dan sebagainya. Pertanyaan saya, Akang aktivitas sosialnya nih mungkin boleh dijelasin juga gak sih? Maksudnya kayak apa aja nih yang udah Akang lakukan di betul-betul di grassroots, di konstituen yang ya bisa jadi mungkin dari podcast ini bisa inspirasi, bisa memberikan kesadaran lah bagi para caleg-caleg yang akan berkontestasi sama dengan Akang juga. Iya, saya masih ngurus masjid di rumah. Okay. Ya penting kan, karena keseharian kalau saya muslim, saya pasti, buat saya laki-laki harus ke masjid. Ya, yang kedua saya memang masih ngurus pemuda di Karang Taruna. Di nasional saya masih ngurus, di Jawa Barat sebagai Dewan Pertimbangan. Saya punya komunitas penggiat ilmu ayah. Oh, kok ilmu ayah bukan ibu? Iya, kan ngatur keluarga kan memang harus dari ayah mulai. Dirubahnya ayahnya dulu. Hulunya dulu dirubah gitu. Kalau kita pemimpin kan, kita pemimpin di rumah. Saya mulai edukasi itu. Karena sekarang kalian, para ayah ini sekarang agak susah mencari sumber ilmu kecuali di YouTube. Itu pun yang sempat. Betul. Ya enggak? Buat ayah tuh 15 menit mantengin, 20 menit mantengin podcast ini juga kayaknya buang waktu. Tapi kalau scroll, oke lah 2 jam tuh masih bisa. Betul. Kayak gitu ya. Jadi memang ini ayah ini mesti ditolong sekarang. Ya bagaimana sebuah keluarga bisa bagus dan negara mengharapkan dari outcome-nya keluarga itu, produk keluarga, anak itu juga bisa keren. Kalau mulai ayahnya nggak banyakin ilmu, disiram ilmu, ya nggak? Kan problem, makanya saya hadir di situ. Oke. Ya nggak? Karena saya tahu produknya ayah sama ibu itu pasti punya punya dampaknya seumur hidup anak itu. Kalau dia dititipin jadi pejabat, atau dia jadi ketua organisasi, atau dia nanti jadi anggota dewan, kan kalau nggak salah saya mulai dari rumah, mencontoh kebaikan keren dari seorang ayah, keteladanan yang, ya kata guru-guru saya, punya mental baik dan buruk, mental baik dan kuat, wah itu keren kan? Dia disiplin, tapi humble gitu, ya nggak? Dia berani tapi tetap jujur gitu, ya. Mau tuh dia macam-macam. Dia nggak, kenapa? Oh, value buat dia gitu. Ya siapa yang ngajarin? Wah, ayahku katanya. Ayahku mah walaupun dia pas-pasan nggak mau katanya melakukan hal-hal yang sosok ayah kebanggaan bagi anak-anak. Harus. Ya. Dan itu juga firm lah semua. Ya nggak, semua apapun latar belakang kita, apapun kepercayaan kita, sama lah dari manapun gitu, sama. Sosok itu menjadi penting. Nah, baru nanti bersama dengan ibu untuk mewujudkan itu. Nah, saya di ilmu kaya kan. Saya konsen di sana dan beberapa organisasi lain. Tapi bisnis masih. Oke. Sebagai pondasinya. Ya karena sudah jadi, kan dia harus contoh. Betul kan. Terkatanya uang dari mana kalau nggak bisnis kan? Tetap bisnis kan. Siap Kang. Oke. Nah, kita kembali lagi nih Kang ke topik tadi. Jadi memang Kang Gana ini ternyata cukup concern di dalam aktivitas di community development tadi ya Kang ya, di peran-peran sosial. Ya, tapi tadi saya coba ulik Kang dari pernyataan tadi kalau kita baca di awal ya, dari pendapat-pendapat warganet nih Kang. Jadi bahwa adanya ketidakpastian proporsional terbuka, tertutup sistem pemilu di tengah tahapan pemilu ini sedang berlangsung, lalu juga sudah memasuki tahap injury time, mana ya ini sebentar lagi mungkin kan dari DCS ke DCT dan sebagainya ya Kang ya. Tapi akhirnya timbul narasi-narasi ataupun juga wacana-wacana yang saya kira mungkin Akang juga sudah mendengar bahwa ini bisa jadi akan menjadi sinyal yang positif nih bagi wacana penundaan pemilu ternyata bisa terlaksana. Nah, bagaimana nih Kang? Akang menanggapi bahwa terkait dengan wacana-wacana penundaan pemilu yang semakin sekarang digulirkan kembali nih oleh kalangan warganet hari ini. Nggak, ini memang udah injury time banget nih. Ya. Harusnya cepat diputuskan. Saya khawatir memang ini diputuskannya memang misalnya 2 hari sebelum DCT gitu, Oktober nanti, misal gitu ya, jeder gitu. Saya yakin itu yang diurutkan 3 ke bawah mah udah nggak mau kerja. Artinya memang tidak mau berkontribusi lagi buat masyarakat. Saya melihatnya begitu kan, ngapain saya? Akhirnya dia tidak mau berkontribusi lagi, bahasanya udah begitu. Walaupun saya juga tidak menyangka bahwa mereka tidak mau membantu masyarakat. Ya. Tapi kan tahun politik ini harus dipakai jadi tahun inisiator harusnya. Kan mereka turun langsung ke lapangan sekarang. Ya enggak, dengan alasan bicaranya dikenal, ingin dirasakan kehadirannya, ya enggak, atau
kenal, disukai, terus dipilih kan gitu, kira-kira begitu. Kan lakukan itu, kan ada ruang kebaikannya. Nah kalau itu injury time tidak dilakukannya, saya yakin 3 bulan 4 bulan ke depan terus begitu masa pencoblosan, udah nggak buat apa? Saya khawatir jadi hopeless dan memang ya tadi timbul diskusi-diskusi yang mengarahnya kepada ini bagaimana nih pemerintah pemangku kebijakan. Ini agak buat apa gitu menurut saya gitu. Betul. Apa yang mau diharapkan? Jadi politik pada arti yang sekarang politik itu bahasa Indonesia sesungguhnya mah nipu seketik-seketik nipu dikit-dikit gitu. Kan jadi timbul lagi. Jadi politik itu cuma ting-teng lah, berpikirnya keburukan lah. Padahal tidak, Anda. Di ruang kebaikan harus dimaknainya justru berbeda dengan itu buat saya mah. Tapi kalau itu dilakukan tetap di injury time diputuskan dan itu merugikan, bukan soal berkompetitifnya tapi image terhadap pileg, terhadap sekarang yang sedang berkuasa, menurut saya ini jadi jauh berkurang lagi. Oke. Terus kalau pada akhirnya pemilu ditunda, menurut Akang seperti apa? Karena kan wacana ini ya semakin rasional juga kan saat ini. Kalau kita bicara tentang kayak kemungkinan hal itu sekarang semakin rasional. Iya, tentunya saya nggak bisa nahan masyarakat untuk bergejolak nih ya, artinya mau demo lah, apalah, berstatement, wah netizen udah nggak tahu kayak apa gitu ya. Tapi ini kan apa pembelajaran buat bangsa ini? Ya. Apa yang kita mau teladani buat anak-anak kita? Betul. Aduh, rugi banget gitu bangsa ini harus, ya nggak? Udah memang mungkin ya dari pandangan yang lain kita memang tidak diinginkan untuk menjadi negara hebat mungkin ya, kan itu biasa geopolitik begitu kan, ditambah oleh faktor internal. Saya pikir kembali ke milestone apa bangsa ini mau dibangun. Kan? Jadi saya harap memang tidak dilakukan itu. Baik. Ya. Jadi memang dari preferensi Akang mendesak supaya sebetulnya harus segera diputuskan ketentuan proporsional terbuka. Harus diputuskan dan menurut saya harus terbuka. Sudah. Harus terbuka. Kecuali udah sepakatnya dari lama. Ya sudah kan teman-teman juga akan berorientasinya mulai ditata kan. Iya, betul kan. Karena kan mungkin sebagian besar lebih banyak kayaknya mayoriti persentasenya lebih banyak caleg-caleg yang lebih realistis Kang dibandingin ideologis kan. Betul. Dan itu harus itu dimaklumi. Ya. Kalau saya bicara pada sisi lebih ke idealis realistis, saya pikir itu kan saya gitu dan mungkin teman-teman yang lain. Tapi kan nggak semua. Betul. Hari ini memang sedang diorkestrasinya memang realistis. Betul nggak? Betul. Partai butuh orang yang jadi dulu. Jadi dulu kan? Urusan nanti setelah jadi mau kayak gimana? Oh iya, tapi jadi dulu. Karena memang kalau jadi bisa dirubah, mungkin itu lebih baik daripada memang tidak jadi. Maka misi dan visi perbaikannya mungkin nggak gitu. Di Nasdem, saya lihat tidak seperti gitu. Memang kita ada verifikasi, ada diwawancara, ketat sekali. Tapi kan saya nggak bisa lihat yang partai lain. Dan saya tidak mau menilai seperti apa teman-teman yang lain. Oke. Jadi kalau dari sikap Akang pribadi, mendesak pastinya keputusan ini harus segera. Wajib. Dan yang kedua harus segera diputuskan dan terbuka ya. Wajib. Bagi Akang ya. Wajib. Siap. Jangan dipolitisi lah bahasa gitu kan gitu. Jangan dipolitisi. Injury time karena waktu itu injury time banget ya Kang ya. Iya kita lagi belajar lah, bangsa ini belajar. Banyak milenial generasi Z-nya yang sedang menonton kita. Betul. Para ayahnya Pak. Ingat ya, saya termasuk saya yang punya 3 anak, ditonton sama anak. Para politisi lain juga punya anak. Ya. Jadi sebetulnya kita sedang ditonton oleh anak-anak kita, bahasanya gitu. Betul. Maka ayo lah jadi keteladanan yang keren gitu, malu dong gitu. Ya. Dan pengambil kebijakan nanti di proporsional tertutup dan terbuka, pasti anaknya sedang nonton. Oke. Udah banyak kasus kan sekarang? Betul Pak. Kayak apa? Anak menjatuhkan orang tua. Itu sudah hikmah menurut saya. Iya. Yang salah bukan anak, pasti orang tua. Oke. Dan bukan ibunya, pasti ayahnya. Baik. Ayo para ayah, mulai yang ada dimanapun, termasuk yang lagi pada manggung sekarang,
Siap. Selalu lah minimal sama anak itu. Oke, Kang. Siap. Terakhir, Kang. Nih mungkin pertanyaan ya tambahan Kang sebagai closing aja di luar konteks yang ini. Siap. Ini kan kemarin Akang dari representatif Partai Nasdem nih, Kang. Baik. Ini lagi rame-rame nih, Kang. Kemarin kan terkait dengan Menkom Info nih yang baru kena nih. Kira-kira maksudnya terhadap efek elektoral di Kota Bandung dan juga Cimahi mungkin yang dapilnya Akang. Saya pengen tahu mungkin bukan pandang Akang terhadap kasus ya, tapi terhadap efek elektoral di wilayah dapilnya Akang seperti apa? Iya. Ya, saya tidak bertanya ke semua orang, dan teman-teman di Kota Bandung, terutama di Cimahi juga fine-fine aja sebetulnya. Ya, beliau tahu tafsirnya bisa beda, ya, gitu. Tapi ya selama yang saya tanya, khususnya untuk saya dan teman-teman di Kota Bandung Cimahi, kalaupun itu dianggap salah, kami tidak boleh melakukan hal seperti itu. Saya pikir, ya, sepakatlah itu. Nah, kasus itu ya menurut saya itu harus dipandangnya dari beberapa sisi. Dan itu maknanya tafsir. Teman-teman lebih ngerti lah. Hari ini saya nggak bisa bicara soal itu. Baik. Gitu ya. Kalaupun ada dinilai ada keburukan, ya fine. Ya, nilai saja keburukan. Dan itu nggak bisa digeneralisasi. Baik. Gitu. Siap. Berarti pokoknya pada dasarnya setiap perilaku bukan hanya terkait dengan konteks ini, tapi perilaku korupsi ataupun penyimpang, hal itu intinya itu menjadi catatan tersendiri maksudnya untuk bagaimana para caleg dan juga kader tidak melakukan hal tersebut. Wajib, Kang. Ya. Sudah wajib. Siap. Sudah wajib. Oke, Kang Gana, terima kasih banyak. Banyak banget insight-nya terkait dengan saya terima kasih konteks topik saat ini. Sehat selalu. Diundang ke tempat Kang yang luar biasa seperti ini, forum. Baik. Sehat selalu dan sukses selalu Kang Gana, lancar proses pencalegannya, mudah-mudahan segera diputuskan oleh MK sehingga dilemanya Kang Gana segera surut. Doakan saya bukan duduk, berkah katanya. Berkah, siap, mudah-mudahan sehingga perjalanannya banyak manfaatnya. Oke. Gitu kan. Siap, terima kasih Kang Gana. Terima kasih teman-teman Forum Cakra yang sudah menyimak pada edisi saat ini. Saya Muhammad Nurdiansyah, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, Kang.